secara delegasi mereka kan juga antara negara-negara Pasifik itu Selatan, mereka punya di pavilion aja mereka punya kelompok sendiri namanya Moana Pavilion. Oh iya. Memang iya, isinya iya. adalah Moana, Moana, Lucu banget deh. Kolombia juga vokal. India Menarik tuh juga ya, vokal Kolombia ya. tuh vokalnya menarik. Nanti kalau mau nonton partnya Kolombia tuh menarik. Lucu ya. Panas ya, panas. Jadi PR-nya pemerintah menurut teman-teman apa nih setelah COP29? Sobat Green, ketemu lagi dengan aku Masita Kristalin di podcast Green Talks. Podcast ini membahas berbagai isu sustainability dan perubahan iklim serta ekonomi pembangunan di Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini kita beruntung banget kedatangan 2 bintang tamu, Kak Bregas dan Kak Marta, 2 dari 3 kru Kata Data yang ikut di Baku, Azerbaijan untuk perhelatan COP29. Selamat datang Kak Marta, Kak Bregas, apa kabar? Baik Kak Masita. Gimana, seru nggak di Baku? Seru ya? Banget. Oh, katanya susah akomodasi. Diverse ya. Diverse. Mungkin karena belum kenalan. I see. Terus itu juga sih oke ya. katanya lagi high season juga, jadi lumayan. Selalu sih kalau COP. Ya pasti. Aku biasanya tiap COP datang, baru sekali ini nggak datang, dan kayaknya ini yang logistiknya aku dengar paling susah sih. Sih. Iya sih. Mungkin karena kita ini pengalaman pertama ya, Bro ya. Kita sih masih belum ada komparasi, jadi still oke lah. Tapi mungkin kalau dari beberapa yang sudah pernah COP sebelumnya, mungkin ya lebih banyak ininya ya, komplainnya. Karena ya Baku, Azerbaijan juga baru lebih terbuka ya ke misalnya turis atau pendatang asing, itu ya baru-baru ini juga, nggak terlalu lama lah ya. Iya. Jadi itu juga susah komunikasi. Negaranya lebih tertutup, tapi pas kesana masyarakatnya udah cukup. Oke sih, cuma memang masih tertutup ya. Cuma nice lah. Mereka tuh punya banyak banget ini ya, aser di beberapa tempat. Jadi kita kayak nggak kesulitan nanya-nanya mau apa. Well prepare lah kalau dalam soal itu ya. Gimana mereka welcoming kita supaya kita nggak nyasar lah, at least ya. Iya. At least nggak nyasar. Nah, Sobat Green, ngomong-ngomong soal COP29, Indonesia itu juga baru mengeluarkan NDC terbarunya ya. Jadi kita meningkatkan ambisi kita di NDC menjadi 31,89%. Dan tentu di COP29 ini banyak banget perkembangan baru, terutama di isu carbon market, dan nanti NCQG juga ada, dan beberapa isu yang terkait vulnerable countries ya. Indonesia sendiri ambisi iklimnya juga cukup tinggi, meskipun kalau kita dengar inauguration speech-nya Presiden Prabowo, sebetulnya climate itu tidak masuk secara direct ya. Tapi kalau kita positive thinking, di situ kan ada food security, ada energy security, kemudian di poin terakhir dari Asta Cita itu keselarasan dengan lingkungan. Kalau saya sebagai orang perubahan iklim membacanya itu adalah sisi lain dari pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya sustainability kan. Karena untuk punya energy security kita harus energy transition. Karena kalau enggak kita net importer energi. Kalau kita bisa melakukan energi domestically atau swasembada energi menggunakan renewable energy, tentu energy security itu juga bisa lebih dapet ya. Nah, aku pengen nanya nih ke Kak Marta dan Kak Bregas, sebenarnya highlight dari COP kali ini itu menurut kakak-kakak berdua apa? Yang paling menarik dulu deh. Paling menarik. Apa Bre yang paling menarik ya? Kalau dari aku sih sebenarnya sebelum-sebelumnya aku sih ini COP pertama ya Kak Masita. Jadi kalau aku baca-baca sebelum-sebelumnya ngomongin ambisinya mau apa. Menarik di COP 28 itu ngomongin soal transition away dari fossil fuel and everything gitu. Jadi mereka udah ada tuh, kita mau bikin NDC yang lebih agresif di tahun 2025 ini, Februari semuanya bakal kumpulin yang lebih agresif gitu kan.
udah ada nih ambisi-ambisinya gitu. Dan bagaimana ini kemudian didanainya. Nah, itulah drama bagaimana tarik-menarik, siapa yang butuh dana paling besar dan teriak paling besar di konferensi iklim itu yang paling menurut saya paling seru sih. Paling seru, dan ternyata ujungnya juga dramatis karena nggak sesuai harapan gitu. Itu menariknya di situ sih Mbak Masyita. Oke. Nah, mungkin fun fact nih dari Kak Bregas nih. Tadi katanya banyak fun facts. Oh, banyak fun facts. Dari mungkin pelenjangan COP-nya dulu ya. Kenapa ini kan Azerbaijan, mungkin kalau ada yang sempat ngikutin ya, kenapa dia bisa di Baku Azerbaijan itu, sementara Azerbaijan negara yang mungkin lebih dari 90% ya, 80-90% pendapatannya itu dari fossil fuel, migas. Dan mereka juga bahkan di kotanya kita keliling itu masih ada kilang-kilang minyak. Bahkan di tengah kota gitu ya, onshore juga gitu, tengah kota juga itu ada gitu. Di saat yang sama jadi banyak pertanyaan gitu, kenapa jadi ada COP gitu ya di negara yang memang hasil energi fosil yang besar gitu. Tapi ini juga jadi banyak pembahasan, ini juga berkaitan sama pembahasan yang tadi Kak Marta sempat bilang. COP29 ini memang jadi COP yang mungkin ya tadi ya banyak frustrasinya begitu. Karena satu ini untuk bicara tadi ya Mas, fokus di banyak dibilangnya di pembahasan tentang pendanaan iklim. Dari hasil kesepakatan dari COP28 di Uni Arab Emirat gitu. Sementara banyak yang looking forward ke COP30-nya. Jadi ini kayak mau di-skip ya. Ini skip atau COP transisi gitu jadinya menuju ke sana. Kayak pemerintahan aja. Oh iya benar. Iya. Jadi ini ya pesimis dari awal ya, auranya. Sebelum COP kalau tanya private sector yang global companies sama global financial institution, semua memang pada nggak semangat untuk datang, tapi akhirnya semua datang ya last minute ya. Last minute meski beberapa kepala negara nggak datang di sana. Banyak ya, banyak negara-negara maju malah yang Amerika nggak datang, Brazil Amerika lagi sibuk internal lagi sibuk internal juga, jadi delegasinya aja yang ada. Meksiko, Prancis, Jepang. Negara-negara besar tuh banyak pemimpinnya nggak datang, jadi lebih banyak delegasi atau perwakilan atau utusan khusus juga gitu. Jadi di hari kedua yang bisa jadi World Climate Action Summit yang biasanya jadi showcase ya, pemimpin negara itu untuk pidato, nanti biasanya ya tanda kutip sedih bang sepi atau nggak semeriah di COP sebelumnya. Jadi memang itu jadi mungkin ya pesimisme atau frustrasinya yang jadi salah satu membayangin COP29 ini gitu sih. Oke. Nah kalau Sobat Green, kalau kita lihat waktu COP kemarin itu special envoy dari Presiden Republik Indonesia Pak Hasyim membawa beberapa kebijakan hijau Indonesia di COP29 ya. Salah satunya tuh kelistrikan, katanya 75% dari asupan baru tuh dari energi terbarukan, jadi cukup agresif. Kemudian ada pengembangan CCUS yaitu carbon capture storage. Lalu kita ada penawaran 577 juta ton karbon yang terverifikasi ke seluruh dunia. Ini penting karena selama ini kita termasuk yang malu-malu untuk membuka carbon market. Dan juga ada reforestasi hutan ya, sebesar 12,7 juta hektar nih. Menurut teman-teman gimana nih? target kita yang dibawa di COP nih, langsung target-target penting karena Indonesia itu edisinya dua, yang paling tinggi pertama kan edisi kita dari forest ya, yang kedua tuh dari energi. Nah industri itu kecil karena di Indonesia semua energi yang masuk sektor industri itu dihitung di NDC yang energi sebenarnya. Jadi sebenarnya a big part juga energi sih menurut aku, cuman dimasukin ke sektor energi. Jadi sebenarnya yang dibawa ke COP29 ini udah hal-hal yang paling terdepan lah untuk Indonesia nih. Gimana waktu meeting-meeting atau sense dari yang datang ke COP nih? Bregas dulu deh nih. Apa sebenarnya kalau kayak tadi sempat Mbak Masyita sempat mention pas awal ya, memang pada akhirnya apa yang Pak Hasyim sampaikan ini, 4 kebijakan hijau ini nggak lepas dari target negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setidaknya sampai 8% per tahun itu. Jadi memang pasti tadi Mbak Masyita bilang dia tidak eksplisit, tapi memang adalah bagian dari strategi ini gitu. Dan kalau tadi memang dikaitkan dengan NDC kita, kondisi bahwa
besar dari volume dan dari energi, memang akhirnya ya ini jadi suatu kondisi yang sangat pas ya, dalam artian kita butuh untuk menyelesaikan tuh masalah yang di emisi di dua sektor tadi, dan dengan target yang kelihatannya ambisius ya, sangat ambisius gitu, dan di saat yang sama bisa mengejar kebutuhan pertumbuhan ekonomi 8% yang mencanangkan gitu. Jadi katakan bisa bilang ya mungkin itu kompasnya utaranya gitu, jalurnya gitu. Gimana kalau dari Mbak Marta? Kalau aku sih ngelihatnya menarik ya Mbak Masita. Cuma mungkin nih kebetulan nih ininya juga saya yang nulis ya. Jadi saya ingat banget nih story-nya 4 hal ini. Tapi kemudian yang menarik adalah ketika banyak NGO juga yang mempertanyakan ini ya, detailnya kayak apa. Nah detailnya itu sebenarnya kita tungguin ya, 12,7-nya di mana, apa, apakah ketika kita deforestasi yang masih jalan gitu, itu kan jadi hitungannya akan berubah juga kan, emisinya akan seperti apa. Di kehutanan juga kan end result-nya kan kayak apa itu belum kelihatan karena detailnya belum terlalu dijabarin gitu ya. Nanti mungkin ya kita sih pahamnya karena ini masa transisi ya Mbak Masita. Jadi kita sih ngertinya ya next we hope ada yang lebih detail soal ini sih, karena kalau dilihat sekarang sih jadi rasanya seperti beberapa yang jadi catatan itu adalah kayak kelistrikan, ini kan depends on pertumbuhan ekonomi ya Mbak Masita ya. Kayak kemarin kita oversupply juga di 10 tahun sebelumnya juga kan story-nya ada selalu hitung-hitungan ekonomi yang terlalu ambisius gitu ya, pertumbuhan ekonomi yang terlalu ambisius, and then kita agresif banget nih bangun pembangkit, and then oversupply gitu. So yang ini harusnya sih lebih hati-hati. Jadi kelihatannya apakah akan tercapai 100 gigawatt 75%-nya renewable, mungkin depends on 8%-nya kecapai nggak. Kalau nggak ya kayaknya nggak segitu gitu. Kita kelihatannya kan ambisius memang di paper, tapi memang bakal banyak itu nggak sih Mbak, adaptasi di tengah-tengah gitu ya. Jadi ya sebenarnya perlu kreativitas sih. Jadi kalau kita pikir apakah Indonesia itu kalau pakai tadi analoginya Bregas, kok kita di Azerbaijan ya? I see. Negara yang hidupnya tuh dari fossil fuel. Jadi sebelum COP itu aku pernah ada di event bersama dengan presidennya untuk ngomongin planning COP. Jadi kata-katanya beliau itu pertama adalah ini adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Dia nyebut juga kan? Benar, dia selalu. Itu juga dia selalu. Tapi itu nggak salah kalau menurut aku, karena memang sumber daya yang dimiliki satu negara memang harus dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat kan. Nah, tapi coba kita jadi devil advocate nih. Kita pikir kalau negara yang fossil base hanya fokus di fosil saja, tidak beralih ke renewable energy, apakah dia bisa tumbuh lebih tinggi? Dalam hal ini Indonesia. Apakah Indonesia bisa tumbuh 8% kalau tidak transisi energi? Menurut saya nggak bisa, karena kalau kita memaximize yang sudah ada fosil, satu, kita memberi resiko karena sumber energi kita kurang terdiversifikasi, itu pertama. Dengan geopolitik itu kan harga energi selalu volatile ya, jadi begitu terjadi sesuatu juga, kita juga kena hit. Tapi kalau kita basisnya swasembada energi, kita lebih terlindungi lah dari volatilitas global. Kedua, investor dari luar itu sudah mulai melihat bauran energi dan segala macam ESG dari suatu negara untuk melakukan investasi kan. Jadi kita nggak future proving investasi ke Indonesia kalau kita nggak melakukan transisi sih. Nah tapi tadi kalau balik ke Marta, kalau pertumbuhan ekonominya nggak nyampe untuk menghabiskan supply energi itu gimana dong? Nah jawabannya adalah swasembada energi itu sebenarnya nggak perlu 100% energi kita dari dalam. Kita masih boleh import, tapi kalau bisa kita ekspor lebih banyak atau minimal sama. Nah, ekspornya apa? Ekspornya tuh sekarang kita bisa lebih kreatif ya. Kita bisa green hydrogen, green ammonia. Ammonia kan lebih mudah ditransport. Atau kalau CCS menjadi pilihan, itu blue hydrogen, blue ammonia yang juga bisa ditransport. Jadi kita harus pakai bauran ekspor impornya juga sih gitu. Nah tapi dengan kita bilang bahwa Indonesia bauran energinya lebih tinggi, elektrifikasinya yang udah tinggi, maka investasi akan masuk gitu. Nah jadi kembali ke 8%, sebaiknya memang
dilakukan secara bersamaan, swasembada energi itu tidak bisa meninggalkan transisi energi. Iya. Gitu. Itu ya Mbak ya, kayak apa? Oh iya sih. Banyak juga yang butuh ya ekspor listrik Exactly. terbarukan ya. Iya, Singapura dan Kalau lain-lain ya. Kalau kemarin kita yang nggak juga- ngambil, yang lain yang ngambil ya. Exactly. Masa waktu itu kan pernah ada pembicaraan mau ada kabel dari Australia Iya, ke Singapura gitu kan. Jadi katanya ya. Iya kenapa? Mas sebenarnya kan bisa kita gitu Bisa ya. kita. Jadi harusnya kita lebih kreatif meng-capture opportunity di sekitar kita nih. Iya. Banyak yang Iya. sumber listriknya juga Dan- butuh. So nggak perlu 8%. Singapura aja yang naik pertumbuhan ekonominya biar terus minta ke kita keangkat, ya. iya, kita bisa keangkat. Nah kalau balik ke COP nih ya, jadi kan isu-isu gedenya yang teman-teman perhatiin apa? NCQG, NCQG. ya kan? Terus yang the 1.3 trillion itu, mungkin boleh cerita ya. Terus nanti mungkin kita bahas apa tuh, mungkin ke carbon market. Mungkin aku pengen dengar dulu NCQG highlight apa nih yang kalian dapatkan dari COP kali ini. Kan selalu contentious ya, karena ini antara negara maju dan negara berkembang. Sekarang negara maju lagi susah ya, Iya. pertumbuhan ekonomi lagi sulit, dan kebanyakan negara maju itu pemenang-pemenang pemilunya sekarang ke arah kanan dan kurang peduli terhadap perubahan Climate. iklim. We have to be fair lah. Kalau Amerika Iya. kemungkinan akan backtrack Iya. di perubahan iklim. Eropa walaupun mereka advance di perubahan iklim, tapi kondisi ekonominya sangat sulit sih, sehingga banyak di forum-forum internasional pemimpin-pemimpin negara maju menyampaikan kita nggak mampu, taxpayer kita nggak mampu atau tidak mau untuk bahkan isu imigrasi pun menjadi isu Iya. perekonomian domestik untuk negara maju kan. Nah dalam rangka NCQG ini sense apa sih yang teman-teman dapat waktu COP? Itu betul banget Bener ya? Mbak Basya. Oh. Kelihatan memang berat banget ya. Kalau nggak salah kita Kamis kita udah pulang kebetulan. Cuma saya ngikutin online ya. Waktu itu kita ngikutin online, terus kita ngelihat gimana di hari Kamis itu saya nungguin tuh draft NCQG-nya keluarnya kapan gitu. Kamis keluar angkanya masih XXX gitu. Padahal besoknya mau ditutup gitu conference-nya gitu kan. Sampai akhirnya sesuai prediksi banyak orang akhirnya mundur lah gitu ya penutupannya, karena memang disitulah angkanya kayak berat banget dikeluarinnya gitu. Akhirnya dikeluarin 250 dulu di awal, 250 USD billion. Terus ada walkout dari island countries delegation, small island country, betul. Terus habis itu baru dinaikin tuh jadi 300. Ketemu angka 300, diketok di 300 gitu ya. Terus Tapi banyak qualifiernya penolakan. banyak. Betul. Qualifier banyak, diharapkan grant, artinya dari negara ya, public finance gitu ya. Grant dan concessional loans lah ya. Tapi kemudian ternyata all sources dari private, multilateral, bilateral, and all those things dimasukin ke situ, potensinya jadi 300 gitu. Kelihatannya sih dasarnya 300 dan itu 2035 gitu. Terus ada lagi ajakan gitu ya buat 1,3 triliun itu, tapi juga detail-detailnya masih miss di situ karena sepertinya sumbernya sama nih, 300 soal 1,3 yang tadi kita ngobrol-ngobrol ya Mas Syita. Jadi ya sepertinya memang berat untuk ngomongin berapa angkanya karena situasi politik yang berubah and everything. Terus nggak ada menteri ekonomi mungkin yang dari negara-negara maju yang hadir. Benar ya. Jadi ngomongin finance tapi menteri ekonomi, menteri keuangannya nggak datang misalnya, itu juga berat kayaknya ya. Betul. Jadi mereka juga ada lempar-lemparan kan ke G20. Di G20 udah ada nih sepakat nih leadersnya bahwa kita akan NCQG ada angkanya gitu ya. Itu jadi ada lempar-lemparan baku dengan Brazil ya. Brazil. Gitu ya. Gitulah menarik. Kira-kira ada tambahan nggak? Ya mungkin itu juga jadinya pembahasannya yang itu sebenarnya kan pembahasan yang berlarut-larut juga. Kalau kita ngikutin juga waktu itu pembahasan itu sampai jam 3 pagi, melampaui waktu, bahkan mungkin bisa bilang overtime gitu ya, dari harusnya tanggal 22 sampai tanggal 24 waktu itu. Dan tadi juga disebut sama Mama Marta juga, masalah dari mana sumbernya, dari mana saja, malah jadinya juga yang tadinya kalau semangat climate financing yang sebelumnya ya, itu di Paris Agreement, kan memang negara maju juga bisa untuk diminta untuk memberikan bantuan pendanaan ke negara-negara berkembang yang terdampak. Tapi dengan kesepakatan NCQG yang ini, akhirnya itu jadi apa? Komitmennya itu jadi nggak jelas gitu sekarang. Malah diajak, jadi jadinya lebih baik mengajak supaya negara-negara semua bisa ikut, gitu, termasuk negara-negara berkontribusi,
termasuk negara-negara berkembang gitu. Iya. Yang akhirnya jadinya Nah ini ada plot twist kemana nih. gitu ya. Jadi mungkin Sobat Green untuk yang nggak ngikutin NCQG ya, aku cerita sedikit. Jadi kan dulu negara maju tuh punya pledge untuk mengeluarkan 100 billion US dollar per tahun untuk climate lah, baik mitigation maupun adaptation. Kenapa negara maju yang ditunjuk pada saat itu? Karena asumsi kita itu kalau mau melakukan perubahan iklim tuh harus ada common but differentiated responsibility. Kenapa dia harus common but differentiated? Karena satu, kondisi starting point setiap negara beda. Ada negara maju, negara sedang, negara yang lebih challenge gitu ya. Kemudian negara maju sudah mulai revolusi industri dari lama, udah emisi udah lebih dulu. Jadi nggak fair kalau mereka nggak pay the fair share of the emission yang udah dikeluarin selama ini gitu kan. Nah, jadi keluarlah yang 100 billion zaman dulu. Nah, 100 billion ini waktu dievaluasi nggak nyampe sebenarnya 100 billion gitu kan. Dan itu sudah double counting dengan pengeluaran yang ada di multilateral. Jadi misalnya negara maju kontribusi share ke Bank Dunia, ke OECD gitu ya. Kemudian OECD Bank Dunia mengeluarkan pengeluaran climate, sebagian itu sudah hitung juga sebagai yang 100 billion. Padahal kan mungkin asumsi negara berkembang, oh itu harusnya fresh money on top of kontribusi ke multilateral development banks atau multilateral institution gitu. Nah, makanya 100 billion tuh asal muasalnya gitu. Kemudian nggak perform dan jumlahnya harus lebih tinggi, tapi sekarang negara maju kasih qualifier kan. Tadi kalau di perjanjian yang ditandatangan, oke ini bukan negara maju doang dan bukan konsesional aja, tapi private juga masuk, alternatif investment juga masuk gitu ya. Tadinya ada push negara berkembang juga harusnya masuk ke yang 300 billion ini. Nah, sekarang apa hubungannya yang 300 billion per year sama yang 1,3 triliun per tahun itu kan? Jadi kalau 1,3 triliun per tahun itu keseluruhan yang kita butuhkan untuk mencapai 1.5 kan? Itu bisa dari, harusnya sebagian besar emang dari private sih, nggak mungkin semua tuh concessional. Cuman ada part yang harusnya dikerjakan negara maju yang menurut saya dengan NCQG yang keluar ini sih harusnya tidak seperti yang diniatkan di awal. Iya, tidak seperti diniatkan di awal. Nah, tapi yang nge-push katanya ini Small Islands ya, yang membuat berhasil tanda tangan. Gimana tuh dinamika di sana? Karena memang yang banyak speak up Small Islands. Selain mungkin kayak ya ada sih beberapa negara kayak Meksiko, beberapa negara-negara lain juga, Kolombia juga vokal. Menarik tuh ya, Kolombia tuh vokalnya menarik. Nanti kalau mau nonton partnya Kolombia tuh menarik. Panas. Kalau Small Islands yang bicara selalu ada rasa ketidakadilan kali ya. Iya, jadi kita juga ngerasain emosinya gitu ketika mereka bicara. Karena memang mereka di front lines gitu ya. Maksudnya Small Islands di front lines berhadapan dengan sea level yang naik. Mereka banjir terus menerus ya. Kalau kemarau juga kemarau hebat gitu. So sekarang mereka butuh dana segera gitu untuk mendanai aksi-aksi adaptasi, mitigasi buat di island mereka gitu, untuk menyelamatkan negaranya, menyelamatkan penduduknya. But diulur-ulur oleh negara maju ini karena ya tadi dibilang juga kan sama Mbak Masyita ya, ada masalah ekonomi juga. Economic concerns dan negara maju and everything, but mereka kan sebenarnya pikirnya balik lagi, but you have to be responsible gitu atas apa yang kamu sudah lakukan beratus tahun gitu, and you already wealthy right now gitu, dan harusnya where is the fair share gitu kan. But ya at the end of the day dari 100 naik ke 300, dan kalau dihitung-hitung pakai inflasi mungkin we have to say nggak terlalu signifikan naik ya nggak sih Mbak, 2035 baru dicapai di 300 gitu. Tapi ya gitu, tapi menarik sih negara-negara pulau yang paling sebetulnya ini seperti jadi ajang mereka untuk this is our last dan chance. Mereka juga gitu. Effective pressure group ya rupanya ya dalam HNCQG. Mereka kalau ngapain? Di itu secara delegasi mereka kan juga antara negara-negara Pasifik itu Selatan, mereka punya di pavilion aja mereka punya kelompok sendiri namanya Moana Pavilion. Oh iya. Memang isinya adalah Moana, nice. Dan mereka memang di sana
kumpulan negara-negara Pasifik. Jadi memang kayak tadi Mbak Sita bilang, itu mereka memang jadi effective pressure group juga yang jelas gitu ya, posisinya jelas juga. Waktu itu juga pernah, dan mereka juga pesannya seragam gitu. 1.5 to survive. Iya, betul. Jadi itu selalu mereka gaungkan. Bagus ya ininya. Iya, bagus. Jadi dimanapun, COP manapun mereka selalu bilang itu pesannya. Karena mereka kalau dua hilang. Kalau dua hilang, benar sih. Kalau 1,5 aja gimana dua gitu. Jadi itu tagline, tapi juga selalu jadi nilai atau semangat dalam diplomasi iklim mereka. Dan mereka juga selalu menyuarakan untuk mulai transisi energi, karena buat mereka tahu itu salah satu penyebabnya juga pemanasan di laut mereka juga, itu juga jadi concern ya salah satunya. Karena misalnya di Fiji salah satu waktu itu pernah wawancara juga dari orang dari Fiji, mereka bilang nggak cuma Fiji tapi di laut Pasifik lainnya, hasil laut tuna yang mereka sudah kelola dari 50-60 tahun yang lalu, itu ekonomi mereka juga gitu. Dan dengan tanpa ada aksi mitigasi atau adaptasi yang jelas, mereka kan kehilangan itu gitu. Jadi ya sudah tenggelam, nggak dapat apa-apa. Nah, ngomong-ngomong soal pressure group ya, sebenarnya Small Islands ini dulu pernah jadi pressure group untuk satu movement internasional yang beken banget, yaitu Paris Agreement. Jadi actually Paris Agreement itu dulu nggak pernah mencapai, istilahnya orang tuh nggak pernah setuju, dan bahkan orang masih mempertimbangkan yang 2% itu. Yang pressure group adalah negara-negara vulnerable, Small Islands. Mereka yang sama gitu, kayak menyatakan dengan sangat keras gitu di dalam forum sampai semua orang mendengarkan ya. Jadi karena buat kita terasa, tapi kadang terasa kadang enggak, dan kadang mungkin kita secara personal belum tentu terasa gitu kan, perubahan iklim maksud aku ya. Tapi kalau orang di Small Islands kan bener-bener di depan mata semua orang ya. Jadi ibarat kakinya udah kerendam air deh Mbak gitu kan. Bener. Nah, kalau kita lihat ke data nih, sebenarnya yang tadi 100 billion itu memang belum nyampe, dan sebenarnya tadi targetnya tuh di 2020 di 300. Nah, terus apalagi nih ya yang menarik di COP 29 ya? Menarik. Iya, itu sih Mbak. Maksudnya kalau dari balik ke Indonesia lagi gitu ya. Dan tadi dari 4 strategi iklim yang Pak Hashim sampaikan, dan satunya ada karbon kredit itu ya. Kredit karbon yang kelihatannya dari Kementerian LH sendiri semangat untuk mengembangkan ini. Nah, makanya dia menunggu banget artikel 6 ini selesai gitu. Cuma sebenarnya ini kan artikel 6 kan pembahasan ini kan ngawang ya gitu, maksudnya sangat rumit gitu. Sebenarnya kita bicara artikel 6 terus hubungannya sama itu, sebenarnya artikel 6 itu apa sih Mbak? Hubungannya apa sama kredit karbon, dan kenapa kayaknya ini ditunggu banget gitu? Iya. Jadi sebenarnya carbon market itu dari sisi demand tuh ada beberapa channel market lah. Istilahnya kalau kita investasi di bank tuh ada beberapa instrumen, kita ada equity, ada bonds gitu kan, ada investment, direct investment. Nah, kalau di carbon market tuh kita ada yang compliance based dan ada yang voluntary based. Nah, yang compliance based ini ada 2 jenis. Pertama yang domestic compliance, itu kayak EU ETS gitu. Jadi pemerintah bikin aturan, ada batas emisi. Kalau kita lebih atau kurang kita jual beli carbon credit gitu kan. Nah, kalau yang international base ini yang dikeluarkan oleh UNFCCC dengan artikel 6 tadi. Nah, artikel 6 tuh yang paling rame ada 2. 6.2 dan 6.4. Kalau 6.2 itu bilateral. Jadi bisa dibayangkan misalnya kita nih bertiga negara, kita mau bilateral, berarti ada berapa kombinasi? Aku sama Bregas, aku sama Marta, Marta sama Bregas gitu kan. Bayangkan dengan jumlah negara, dan di dalam satu negara parti-partinya banyak, bukan G2G doang, dia sama private soalnya. Jadi agak dalam tanda kutip lambat kalau 6.2, tapi udah cukup berhasil juga. ITMOs itu udah mulai ada perdagangan. Yang kemarin ada development banget, itu yang ditunggu-tunggu orang itu 6.4. 6.4 ini mirip 6.2, tapi dia menyediakan mekanisme tengah lah. Jadi misalnya aku mau jualan sama Marta sama Bregas, aku punya barang nih, aku punya supply. Daripada aku bilateral ke kalian berdua, aku bilang aku punya nih verifikasi method dan diterima oleh 6.4. Kalian punya juga method, dan nanti ada semacam clearing agency di tengah lah. Mekanisme clearing agency di tengah ini yang akan dibuat oleh si UNFCCC.
Nah, yang disetujui kemarin itu adalah akan dibentuk lembaga yang akan membentuk metode tengah ini, mekanisme ini yang akan dilakukan di 2025. Jadi bisa dibayangkan harusnya volume dari compliance market yang internasional bisa lebih cepat kan, karena mekanismenya ada pasar lah istilahnya. Nah, kemudian di luar ini sebenarnya ada voluntary market juga. Voluntary market itu untuk kita nih, misalnya kita punya lahan, kita bikin agroforestry kayak yang udah terjadi di Indonesia, kita punya sequestration tambahan, kita jual carbon credit ya, tapi itu bukan volume aja ya, energy transition juga bisa di carbon credit kan ya. Nah, itu juga mekanisme yang membantu, karena kalau ada inflow uang masuk kan bisa bantu ya maksudnya mitigasi, adaptasi, bisa bantu berbagai hal lah gitu. Nah, jadi kemudian ada mekanisme lain yang Indonesia juga tahu adalah RBP itu yang sama Norway, result based payment. Kalau result based payment itu dia misalnya dia bilang region ini kita udah janjian sama negara tertentu. Misalnya aku kasih tanah aku segini sama negaranya Marta gitu ya. Nah, tanah ini forever sama kamu, nanti KPI aku dicek and then uangnya masuk. Cuman memang pricingnya selama ini kurang favorable. Jadi sekitar $5 yang sebenarnya kan di EU harga carbon market nggak segitu. Sebenarnya nggak segitu. Jadi memang kita harus sebagai negara ya harus punya semua market ini supaya pricing kita itu jadi lebih kompetitif. Karena kalau kita cuma punya satu channel, jadi dia terima aja. Kita terima aja terms dari sana gitu kan. Gitu kayak kita jualan aja, kalau kita cuma punya satu pembeli, pasti dia lebih kontrol harga dibandingkan kita gitu. Jadi memang harus dimainkan semuanya. Ini lumayan berarti ya, lumayan sih harusnya. Harusnya potensi Indonesia besar dan ini bisa jadi salah satu pendukung investasi masuk untuk pertumbuhan yang lebih tinggi sih. Kayaknya sih sekarang dengan pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu kan langsung di bawah presiden tuh. Mudah-mudahan, dan di situ akan ada deputi karbon kan. Kelihatannya sih ini akan menjadi prioritas yang jauh lebih penting ya, mudah-mudahan ya, karena mubazir ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal karbon nih, aku pengen nanya kalian, kan salah satu yang lain diomongin yang soal tropical forever forest fund itu nggak sih, TFFF yang Indo, Brazil sama Kongo. Ada yang ngikutin nggak waktu di Baku? Nah, itu ya yang karena itu maksud aku gitu loh, kita negara tropis. Iya betul. Kenapa kita nggak bersatu menciptakan sellers group kan? Ini kan kayak OPEC bikin perjanjian kan? Ya. Jadi kita have some control of the pricing gitu. Nah, kemarin ada cerita-cerita unik nggak di sini? Uniknya apa ya? Indonesia itu kita bingung ada di mana. Karena sebenarnya ada juga conference yang soal forest juga, Indonesia juga nggak muncul di depan ya. Jadi pembicara gitu. Apa karena masih bingung kan? Sekarang KLHK jadi terpisah ya? Saya sih mikirnya, kita mikirnya gitu ya. Ini sepertinya ada kebingungan karena transisi pemerintahan ya. Tapi memang benar sih, itu sayang momentum yang kita tunggu-tunggu juga sebenarnya ya kalau ada itu. Tapi ya itu deh. Bahkan di forum yang tadinya itu ya ada untuk kehutanan juga, sebenarnya Indonesia dipuji gitu ya, salah satu, mungkin harusnya jadi salah satu front line-nya gitu. Tapi nggak hadir waktu itu ya. Pas di saya dengar juga, saya baca kemarin kayak Brazil, Amerika Selatan itu gas rumah kaca dari kebakaran hutan juga tertinggi sepanjang sejarah tahun ini ya. Jadi, dan yang menarik Asia Tenggara malah nggak disebut karena cukup berhasil disebutnya. Mungkin karena ada penegakan hukum ya, Mbak ya. Iya, jadi ya, but again lucu, sayang nggak ada. Karena harusnya itu jadi kesempatan buat di situ. Ini juga kan apa ya, showcase untuk apa sih yang sudah berhasil dilakukan. Benar-benar. Dan itu jadi bisa jadi leader juga di salah satu isu itu kan. Apalagi untuk yang negara Amazon Basin itu ya, di Brazil juga. Cuma dan generate financing dari luar juga ya, gimana bareng-bareng gitu ya. Betul. Jadi kita jangan berpikir defensif ya. Kalau kita berpikir defensif, investor maunya kita begini, baru kita bikin. Tapi kita lihat apa yang kita punya, terus apa yang bisa bikin cuan ya, bisa bikin investasi masuk untuk Indonesia gitu. Apalagi hutan kan ya, Indonesia juga masih salah satu yang dipertimbangkan di dunia kan. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu avenue ya. Tapi aku jadi mau nanya sama Mbak Masyita. Ini kan apa ya? Sepertinya aku menangkapnya, apakah Mbak Masyita juga menangkap hal yang sama?
JETP kemarin kan dikit banget tuh akhirnya ya grantnya ya. Terus cairnya juga yang cair malah yang loans gitu ya, yang commercial loans. Terus juga kecil gitu. Rasanya pemerintah seperti ada rasa trauma atau apa gitu. Jadi kayak kita cari sumber pendanaan lain deh gitu. Makanya kencangnya di carbon trading and then terus investment ya, mereka juga cari-cari investment terus lebih banyak, dan ada juga kayak statements nggak usah deh ikut yang multilateral ini gitu. Kalian cari aja bilateral gitu, pertemuan bilateral yang bisa kita prospek, ngobrolin apa aja yang meaningful, mungkin kita bisa bawa ke Indonesia yang lebih real gitu, kita yang kita bisa follow up and everything. Jadi mungkin itu juga yang bikin Indonesia terlihat tidak terlalu tampil di yang area JETP kemarin ya. Iya betul. Mereka lebih kayak sepertinya sih karena begitu gitu, jadi lebih ke bilateral yang cari ya itulah, lebih di belakang layar. Mungkin gitu. Jadi karena pemerintahannya juga berubah ya. Tadinya kan Menteri SDM di bawah Menko Marves yang sekarang udah nggak ada. Sekarang kan Menteri Energi di bawah Menko Ekon gitu. Jadi mungkin ada ini siapa nih yang leading juga masih awkward waktu COP kemarin sih. Jadi COP ini memang buat kita transisi juga ya, karena institusi kita masih berubah, dan pada saat COP kemarin kan dirjen-dirjen banyak yang belum ditunjuk untuk kementerian-kementerian baru. Jadi siapa sih sebenarnya yang punya responsibility belum dibagi dengan jelas. Tapi ngomong-ngomong soal JETP, sebetulnya bukan Indonesia aja sih yang merasa kecewa. Kayaknya semua nggak dapet ya. South Afrika, Vietnam juga. Jadi mekanisme JETP itu, mereka kan ada negara yang mereka bilang APG countries itu kan, negara-negara maju yang berkumpul. Terus mereka datang ke negara berkembang untuk melakukan perjanjian ini. Nah, negara berkembangnya harus bikin pledge lah, kita mau melakukan ini itu untuk mendapatkan bantuan ini gitu kan, atau kerjasama ini. Tapi mekanisme dari negara-negara majunya tuh nggak disatukan. Jadi nggak ada mainstreaming of ini. Jadi misalnya nih, ada project di South Africa atau di Indonesia. Project itu mau dapat dana dari Jerman misalnya ke negara atau private sector. Mereka tetap harus bilateral satu-satu gitu. Jadi bukan ada uang gelondongan 20 billion yang Indonesia terus dikasih ke negara gitu, bukan kayak gitu. Tetap bilateral ya? Tetap bilateral. Jadi gitu. panjang ya? Jadi sebenarnya panjang. Jadi apa bedanya dengan bilateral? Mungkin negara-negara beranggapan seperti itu. Dan kelihatannya nggak Indonesia aja, semua negara JETP yang resipiennya mungkin merasakan hal yang sama sih. Dimana negara-negara yang komitmen itu juga transisi juga lagi ya. Dalam konsentrasi pemerintah juga kan, jadi pasti ada prioritas yang lain. Tapi kalau aku lihat ya, Presiden Lula di Brazil tuh leadershipnya cukup menggunakan climate ya. Walaupun tadi kan kamu bilang mereka tinggi juga emissionnya kan, Brazil. Iya, kebakaran ya. Karena kebakaran, tapi mereka mempergunakan we're the Amazon countries, kita begini dan begitu. Dan renewable energy baurannya memang Latin American rata-rata udah tinggi sih. Gitu. Sebenarnya banyak banget ya belum kita bahas di COP ini, cuman karena duration mungkin aku mau tanya last question. Jadi PR-nya pemerintah menurut teman-teman apa nih setelah COP 29 menuju COP 30 dan seterusnya lah, kan kita pemerintahan baru dengan semangat baru, optimisme baru. Kira-kira PR-nya apa nih? Kak Marta dulu mungkin. PR-nya detail sih kayaknya ya. Kemarin tuh udah ada besarannya, but we menantikan detail seperti apa, karena pasti kalau ngomongin besaran tuh gak kegambar tuh apakah benar itu akan bisa kita capai target iklim kita kalau dengan itu tanpa kita lihat dulu juga kan turunannya seperti apa. Jadi kita menantikan detail-detailnya Mbak Marshita. Jadi we hope ada detailnya ya. Yes detailnya seperti apa. Itu sih paling. Mungkin kalau PR yang lain pemerintah bisa ini ya juga mempercepat transisi pemerintahannya. Siapa sih yang nanti akan megang apa gitu ya. Misalnya ini dari KLHK, satu LH, satu di kehutanan gitu ya. Sudah ditentukan lagi aja nanti siapa yang akan leading untuk persiapan siapa juga yang nanti punya lebih banyak stake ya untuk mengarahkan proyek-proyek iklim dan kebijakan yang tadi itu. Karena di satu kesempatan juga Pak Menteri Hanif ya, LH juga mengatakan sudah menyampaikan ke Presiden Prabowo bahwa 3 bulan setelah COP
akan segera menuntaskan semua urusan misalnya karbon itu. Jadi 3 bulan, ya sekarang udah Desember, 2 bulan lagi berarti Februari gitu kan, persis di deadline submission SNDC, persis dengan janji untuk menuntaskan semua mekanisme tentang perdagangan karbon juga ya. Jadi kalau memang ini mau diseriusi, ini jadi salah satu langkah juga ya untuk akhirnya Indonesia bisa mulai menjalankan salah satu dari 4 strategi kebijakan yang sudah disampaikan di ECOP itu sih. Apalagi untuk persiapan. Satu yang aku lihat lupa tuh Blue kayaknya ya. Kayaknya dia nyebut deh. Apa kamu lupa tulis atau gimana? Jadi dia nggak nyebut sebenarnya. Cuma yang menarik adalah memang ada pembicaraan tapi nggak di nggak di stage gitu. Oh, nggak di stage ya. Karena emang waktunya pendek banget yang di stage itu kan. Dan sepertinya template sih ya. Jadi 4 ini sih yang dibawa. Cuma memang kemudian di luar acara gitu mereka sharing juga bahwa nanti NDC itu akan cukup signifikan deh. Saya kenapa? Karena salah satunya juga dari Ocean juga akan ada strategi dia tambahannya dari kayak situ. si Grass belum masuk. Ya, Lamun itu ya juga. Terus dia sempat nyebut apa tuh pemanfaatan ini ya apa sih spesies laut ya atau apa itu ya untuk serap karbon and everything gitu, itu seperti mention sih sebenarnya ya kayak gitu-gitu. Cuma ada detailnya memang cukup gede ya Mbak, cukup besar. Programnya banyak sebenarnya, cuman yang di stage 4 ini kan. Dan menurut aku sebenarnya, tapi ini for another talks ya, blue economy itu kan Indonesia selama ini fisheries kita nggak ngasih makan penduduk kita dengan cukup baik ya. Itu kan sebenarnya kalau kita hubungkan dengan program makan bergizi, sebenarnya itu kan bergizi banget kalau kita makan ikan. Kan. Jadi mungkin next stepnya kalau blue itu dipegang bisa disambungkan dengan asta cita yang lain sih. Pangan ya? Iya, pangan. Nah, berkaitan sama itu tadi ya, maksudnya PR tadi ya. Jadi mau nanya ke Mbak Masita juga, sebenarnya nanti selain PR tadi ya, Mbak Masita ngelihat apa sih yang Indonesia perlu persiapkan juga nih menuju COP 30. Tadi ya kita mungkin anggap COP 29 ini COP transisi. Kan COP 30 tuh udah bentar lagi ya, setahun lagi kan. Setahun tuh pendek loh. Kayak kan? 11 bulan lagi. 11 bulan lagi lebih tepatnya. 3 bulan agak kerasa juga. Belum lagi dipotong puasa. puasa. Jadi kalau menurut aku sih, pertama, selama ini kan di COP itu yang mengurusi perubahan iklim adalah KLHK seluruh dunia, bukan Indonesia doang ya. Nah kebetulan aku kan Sherpa di Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, anggotanya 96 negara. Di situ kita menyadari bahwa ketidakhadiran Menteri Keuangan secara formal di COP itu membuat banyak diskusi yang terkait financing jadi lebih mandek dari yang seharusnya bisa lebih di speed up. Tapi itu Menteri Keuangan. Tapi kalau kita jadi Menteri Energi, menurut aku ketidakhadiran Menteri Energi juga memperlambat pembicaraan carbon credit di sisi energy transition. Jadi kayaknya trennya nih ke depan banyak negara tuh punya envoy climate seperti Indonesia kemarin Pak Hasim envoy climate, kayak di Amerika juga dia punya envoy climate kan. Menurut aku climate ini karena dia multisektor agak sulit dari satu kementerian untuk manggil Kementerian Keuangan dan Energi, gitu ya. KKP misalnya, Kementerian Pangan untuk bersatu membuat satu plan. Dia memang harus di lembaga yang di bawah presiden lah. Ada satu posisi yang jelas mengagregasi, membuat seluruh storyline. Nah, tadi yang Bregas kasih contoh, even buat carbon market pun, ya kalau kita mau bikin compliance itu kan perlu Menteri Industri, perlu Menteri Energi, bukan satu Menteri Keuangan, bukan satu Menteri Lingkungan Hidup, bukan satu menteri lah, gitu. Nah, jadi dan bukan satu Menko, karena sekarang mereka semua tersebar di beberapa Menko kan justru. Sektornya berbeda-beda juga jadinya. Betul. Nah, jadi kayaknya kalau kita udah punya 4 target, siapkan institusi dan mekanisme kerja sehingga kita tuh bisa agresif dan tidak hanya defensif dalam kebijakan perubahan iklim, karena kita bisa melihat kebijakan perubahan iklim ini sebagai cost, tapi menurut saya tadi dengan berbagai potensi Indonesia kita bisa lihat ini juga sebagai opportunity untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berarti sebenarnya harusnya ini ya goal lagi-lagi kalau untuk mendorong 8% itu tadi sebenarnya ini juga potensi ya sebenarnya. Dan harus digarap apa benar namanya ya, Mbak, itu ya. Mbak?
Climate coordinator. Enggak. Ya mungkin envoy-nya bisa Social diperkuat envoy. atau iya, badan iya. lingkungan hidup, I don't know lah. Tapi yang jelas dia punya mandat untuk mengkoordinasi berbagai institusi yang terkait lah. Dan Gitu. jelas untuk menjelang COP 30 itu juga Yang ya. COP 30 Oke. dan untuk semua Semuanya. proyek-proyek mitigasi kita, termasuk energy transition kan. Berarti ini Gitu. kayaknya jangka panjang. PR besar Jangka ya. panjang juga ya. Mudah-mudahan Tapi dalam benar, setahun kalau ya ada. kita mudah-mudahan kan pemerintahan baru dengan semangat baru dan cita-cita untuk tumbuh lebih tinggi itu kan real karena memang kalau kita mau mencapai negara maju di 2045 memang harus tumbuh lebih tinggi sih, nggak bisa enggak. Iya. Jadi mudah-mudahan ini jadi momentum juga, meskipun ya momentum pertumbuhan bukan dari perubahan iklim aja ya, banyak momentum-momentum lain yang bisa kita pergunakan sih. Gitu. Wah, menarik banget. Aku jadi nyesel nih nggak datang ke Baku. Kita datang ke Brazil Iya. Kita datang ke Brazil aja Brazil dan aja. tahun Iya. berikutnya katanya ada kemungkinan either Australia atau Turki, mudah-mudahan Australia yang deket ya. Mudah-mudahan. bisa. Oke Sobat Green, menarik banget pembicaraan COP29. Ini emang kita bawain secara santai dan tadi teman-teman bisa dengar sendiri bahwa di dalam COP itu ada dinamika, ada emosi, ada kepentingan, dan ada berbagai macam dinamika yang mungkin kalau kita baca hasil COP itu tidak terlalu terasa ya. Jadi kita memang ingin menghadirkan ini di teman-teman, di Sobat Green agar bisa benar-benar merasakan COP itu seperti apa. Karena memang COP itu bukan mekanisme yang sempurna, tapi tanpa mekanisme global sepertinya agak sulit kita untuk menyelesaikan isu global yang merupakan global public goods seperti climate change ya. Nah, mungkin itu aja. Sebelum penutup aku pengen tanya Kak Marta dan Kak Bregas, kira-kira final message buat Sobat Green nih apa? Final message-nya yuk jaga lingkungan. Mulai dari diri sendiri ya. Mulai dari diri sendiri Ya. karena memang kalau di level kita yang penduduk sipil kayak kita gitu, ya negara udah punya bagiannya, ya kita bisa endorse and everything, but actually dari kita dulu aja sih banyak hal yang bisa kita lakuin buat ngurangin footprint kita misalnya and everything, and it helps sih harusnya dari energi kita yang kita using and everything ya. Itu aja sih. Itu Pak Masyita. Kak Bregas. Mungkin kalau aku pick up dari ajakannya ini, Iya. konteksnya Mbak Marta mungkin sederhana. Jadi isu iklim bahkan yang di COP sekalipun itu nggak terpisah dari kehidupan kita sehari-hari ya. Gitu. Justru memang karena apapun yang dibahas di sana juga, dan apapun yang dibahas di pemerintah itu juga ya bagian dari kehidupan kita sehari-hari juga. Jadi itu bukan sesuatu yang wah jauh banget di sana. Jadi teman-teman pun bisa ambil bagian dari hal kecil, tapi juga memikirkan dan ngebayangin kayak kita mau Yang gede-gede kayak juga gimana ya. sih, gede-gede juga itu nggak tabu gitu ya. Semua bisa gitu. Thank you ya Kak Marta, Kak Bregas. Masyita. Sobat Green, terima kasih udah stay tune di episode yang menarik banget kali ini. Jangan lupa untuk saksikan 2 minggu lagi episode berikutnya di YouTube dan Spotify Kata Data Indonesia. Green Talks, Walk the Climate Talks.